Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para permisa yang terhormat, alhamdulillah pagi ini kita bersama dua tamu yang sangat viral di medsos ya. Ada Bang Ical dan Kang Awang ya. Kang Awang kumaha damang? Damang ya. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana Baik, Bapak Ibu, para pemirsa, pagi ini kita akan bicara sedikit mengenai perkembangan remaja ya di lingkungan kita ya, di Masjid Baitur Rahmah. Fenomena yang terjadi sekarang membuat kita sangat prihatin ya atas kondisi remaja sekarang. Banyak dari mereka yang kemudian putus sekolah misalnya, kemudian pekerjaannya tidak terjamin dan seterusnya. Kalaupun bekerja banyak di sektor informal yang produktivitasnya sangat rendah. Nah, kami bertiga ini diamanahi untuk mengurus remaja ya di Masjid Baitur Rahmah, dan kita punya program pemberdayaan UMKM ya, nanti dimotor oleh para remaja. Nah, untuk program ini kira-kira ada usulan nggak nih dari Bang Ical atau Kang Awang nih? Bagaimana? Bang Ical dulu mungkin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fenomena ini kan sudah berlangsung lama dan pemerintah sudah memberikan beberapa untuk bisa peluang untuk mereka bisa bertalenta. Tapi persoalan itu dalam apa yang bisa dari apa yang diharapkan capaian. Nah, ini salah satu pembangunan itu berada. Akhirnya berada dalam satu lingkungan yang dominan positif ya positif. Ini fenomena jadi hari ini mau tidur nih masjid hari ini. Nah ini kita menunjuknya tidak positif, tapi kalau jadi pondok, ya itu nggak mau, ya harus mengantar dengan Tuhan, nanti Tuhan lagi dan sebagainya. Jadi memang kesadaran ini berawal dari pendidikan dasar yang tidak sama kualitasnya dan memang guru dan tidak terbentuk untuk kebutuhan industri atau kebutuhan pasar. Ini yang menjadi tugas Rismaba untuk bisa menginvest atau memberdayakan yang menghadap remaja-remaja di sini. Harus bukan kegiatan yang positif. Dan di pendidikan juga tidak usah lagi si beban-beban yang lebih besar dengan praktek dan sebagainya. Kalau dengan sekolah internasional kan ya ada PR. Jadi memang di sekolah ya di rumah biar juga dengan komunitas. Itu bagian pendidikan dasar. Nah, kalau dasarnya memang tidak solid, sampai mengenal pertama bisa jadi turbulen. Nah, yang terakhir buat tinggi gawang. Nah, tapi kan tidak semua bisa buat tinggi. Jadi saya pikir message-nya di saya sepakat dan saya mulai ada bangunan pesantren yang menerima dari SD. Nah ini saya pikir Pembentukan karakter karakternya sebetulnya biasa. Makanya coba dengan bagaimana sekolah asik itu berjabur di Jakarta itu masuk ke dasar dan harga begitu mahal ke masyarakat rela. Bagaimana yang di rela menginvestasikan dari dasar kan kalau kita pemerintah sekarang kan hobi dengan urusan terus karena terus Taruna Nusantara ya, ada beberapa tempat itu. Betul, diberikan ya SMA-nya negeri ya, atau SMA swasta non
boarding gitu. Nah, Iya. masalah belajar karakter. Gitu. Jadi saya harapkan Bapak berkumpul, Iya. kita bisa membuat satu sekolah yang minimal sekitar sini gitu. Insya Allah bisa berdampak. Iya. Masa kita hari ini Saya jadi ingat ya, Bang Ical ya. Jadi sekolah karakter itu pertama kali dibuat di Amerika. Ketika Amerika itu bangsa Amerika menjajah benua Amerika ya, orang Inggris kan. Nah, di sana kan ada orang India, Indian asli itu. urban. Ya, nah dia membuat sebuah sekolah nasionalisme yang mendidik orang-orang itu kemudian satu negara, satu nasionalisme, tapi dengan cara boarding. Ya. Nah, di situ dididik nasionalismenya disebut. Dan memang karena boarding sehingga disiplin itu bisa ditegakkan gitu. Nah, seperti kita sekarang kan kalau yang boarding kan kita lihat misalnya lulusan Gontor ya, itu kan luar biasa tuh kan, bahasa Inggrisnya jago, bahasa Arabnya. Nah kebetulan Kang Awang ini praktisi pengajar bahasa Inggris nih. Ya, gimana pengalaman mendidik para remaja di khususnya bahasa Inggris, kemampuan mereka gimana? Punya pengalaman Kang Awang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Teguh yang memberikan kepada saya. Sebenarnya yang selama ini saya Islam itu kebanyakan orang-orang yang memang punya level menengah ke atas. Oh, the have ya? Ya. Oh, the have ya? Kenapa? Di situ kan ada teknik yang itu ya dikatakan Tinggi ya? ya. Berarti bayarannya mahal ini Bang Kang Awang. Iya. Begitu pula bagi orang-orang yang jualan belajar di luar negeri. Tentunya mereka siap ya hanya dengan performnya atau misalkan sedangkan terkait itu tidak mudah. Nah, perlu setiap persiapan dari dasarnya. Kalau misalnya memang kuat, begitupun apa namanya masalah percakapannya, speaknya, dan mereka yang memang disarankan mendapatkan nilai dari sekolah. Katakanlah anak-anak yang kita terlibat itu disarankan nilainya minimal sekian. Itu yang dulu ya. Dan sekarang sama itu dan memang level juga lebih gila. Jadi sekarang ini adalah yang kita dengan ID itu dengan ujian tetapi kalau pelajaran bisa selain dibandingkan secara langsung. Iya. Jadi kalau hubungan tahunnya manual, basic bagian itu kita membuka buku kita pelajari berpuluh mas. Iya. Mereka juga bisa membuka ilmu atau aplikasi yang dapat di internet. Sekarang sistem banyak, mereka memiliki yang memang operasi bicara orang. Ya kalau mereka bicara bahasa Indonesia mereka bicara tentang lama-lama jangan atau kalimatnya atau orang yang bicara tidak sambungan. Baik. Sebentar saya agak potong sedikit. Kalau kita kaitkan dengan karakter tadi ya, berarti kan Kang Awang punya pengalaman ya. Sebenarnya yang berhasil ketika mereka belajar bahasa Inggris itu yang karakter seperti apa? Anak muda yang punya karakter seperti apa? Anak-anak yang memiliki karakter ketika mereka mendapatkan ketika mereka mendapatkan struktur nah ini mereka praktekkan. Iya. Yang tadinya mereka hanya menyusun kata-kata. Oh, misalkan dengan bahasa sekarang. Ya. Nah, kemudian bicara masa kemarin bahasa depan. Kan berbeda. Iya. Nah, tapi dengan mengetahui mengetahui
dengan Iya. mereka akan merusak diri dengan Baik. dan mereka nah saya selalu mengatakan kepada anak-anak ini selalu bicara bahasa Inggris. Kenapa? Karena mereka harus mau berbicara bahasa Inggris. Baik. Saya kok melihat benang merah ya, Bang Ical ya. Jadi ada tadi Bang Ical bilang karakter kan ya. Kita bicara di Amerika ya, boarding. Kemudian di Gontor kan begitu ya. Ada benang merah di situ disiplin, tentang disiplin ya. Nah ternyata kalau saya mengamati, disiplin ini dibangun dari kesadaran gitu. Kesadaran. Artinya anak-anak yang punya kesadaran bahwa bahasa Inggris itu penting, misalnya, dia akan kemudian belajar dengan sungguh-sungguh dan tanpa disuruh dia udah belajar sendiri, gitu kan ya. Dari hati gitu. Nah, mungkin pembicaraan kita pagi ini sampai di situ dulu ya, Pak. Baik, Karena kita waktunya sudah suruk ini, kita di masjid kita sholat suruk dulu mungkin. Ke depan kita akan bicara khusus mengenai disiplin. Bagaimana? Setuju, Bang Ical, Bang Awang? Baik pemirsa, pagi ini kita sudahi dulu pembicaraan podcast kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.